Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman sahabat YouTube, sahabat usaha, dan mitra-mitra iPowers TM Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya, serta mendapat keberkahan dalam segala aktivitas Anda. Juga tidak lupa saya ingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya adalah Mohayat Irham, sering dipanggil Mas Ilham. Sebelum saya berkisah tentang mesin cuci motor, mesin cuci mobil bertekanan tinggi, atau disebut high pressure washer, dan sebelum saya berbicara panjang lebar, perkenalkan terlebih dahulu, saya Mas Ilham dari iPowers TM Indonesia. Saya seorang pengusaha jasa cuci mobil dan cuci motor sejak tahun 2019 yang lalu. Di tahun itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana sekolah swasta tempat saya mengajar, juga harus masuk bergilir, sesuai anjuran pemerintah setempat. Hal itu yang membuat saya jenuh di rumah, dan melewati hari-hari hanya dengan makan dan nonton stasiun TV di rumah, sehingga itu membuat perut saya semakin buncit dan gendut. Saya berpikir, daripada saya banyak nganggur mending saya beli mesin cuci motor saja, buat olahraga, sekalian berniat buat mengkuruskan perut agar tidak buncit lagi. Dari kisah itulah saya malah jadi usaha beneran, usaha cuci motor dan cuci mobil. Tadinya saya mau pakai mesin tekanan rendah yang harga 1 jutaan. Akan tetapi saya semakin penasaran dengan semprotan yang tinggi, seperti Lakoni Daytona 120G, dan saya tipe orangnya suka penasaran dengan hal-hal baru. Sehingga saya putuskan membeli mesin cuci motor mobil dengan mesin Lakoni Daytona. Asal teman-teman ketahui, saya hanya bermodal mesin itu saja sudah berani membuka usaha cuci motor dan mobil, padahal, tempatnya saja saya belum ada. Halaman rumah saya masih banyak pepohonan yang rimbun. Tapi justru dari tempat apa adanya itulah saya semakin yakin, kalau usaha harus dirintis dari hal yang sederhana. Dan alhamdulillah, ketika saya buka di depan rumah dengan apa adanya, sudah banyak tetangga saya yang mencucikan motornya di tempat saya. Ada juga mobil yang datang untuk dicucikan. Ketika itu, saya tidak pasang tarif, jadi mereka ngasih upah sukarela saja. Sebelum teman-teman menyimak kisah saya lebih lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman mau pencet tombol subscribe dulu ya dan bunyikan tombol loncengnya agar nantinya dapat wawasan usaha cuci mobil dan cuci motor yang real dan bisa Anda ambil manfaatnya. Setelah 1 tahun berjalan, maka saya mendapatkan saran dari pelanggan-pelanggan saya agar tempat cucian motor dan mobil saya, baiknya direhat dan direnovasi agar terlihat lebih baik dan lebih bersih. Dan mereka menyarankan agar diberi atap dari asbes, agar tidak kepanasan ketika cuci motor atau mobil. Dengan modal apa adanya saya akhirnya memberanikan diri memplester alas dan memberi atap asbes agar pencucian lebih nyaman. Atap yang saya pasang hanya berukuran 3 x 5 meter saja, karena anggaran sangat terbatas. Saya sadar betul bahwa, saya tidak banyak uang, sehingga tidak berani menghutang dari koperasi maupun berhutang ke bank. Jadi saya hanya menggunakan anggaran seadanya, dan saya pasang sendiri. Seiring berjalannya waktu, mesin Lakoni Daytona saya mengalami kerusakan ringan, sehingga saya berhenti menjalankan usaha cuci mobil dan motor saya selama 5 hari. Saat itulah saya menghubungi center servisnya di Solo Baru di kota saya. Akan tetapi tidak mendapatkan solusi, dan akhirnya saya sempat putus asa dan berhenti sementara, karena tidak ada mesin buat cuci motor dan mobil. Di hari berikutnya saya berkonsultasi dengan pelanggan saya tentang solusinya, maka beliau menyarankan agar menambah investasi dengan membeli mesin yang lain. Saran teman saya sangat bagus, akan tetapi sekali lagi, karena tidak ada anggaran, maka saya putuskan untuk menservis mesin Lakoni Daytona sendiri, dan saya bongkar dengan teman saya, dan saya pelajari isi pompanya. Dan alhamdulillah dengan usaha dan memeras keringat, serta bertanya ke sana dan kemari, mesin Lakoni Daytona saya bisa saya gunakan lagi. Selang berganti hari dan minggu dan berganti bulan, saya merasakan, bahwa mesin itu berisik sekali dan mengganggu tetangga saya, sehingga saya berniat untuk menjual saja mesin saya. Ketika saya jual, saya katakan apa adanya, bahwa mesin itu sudah saya servis sendiri dan bisa digunakan, dan juga saya berikan bonus pembelinya dengan bonus kunci-kunci motor, bonus selang air, bonus filter air, bonus harga, maka pembeli mesin saya merasa senang,
karena mesin saya jual bisa digunakan, dan bukan barang rusak. Asal teman-teman ketahui, bahwa dari awal saya beli mesin Laconi Daytona itu saya selalu merekamnya dan saya unggah di YouTube, agar para pengguna mesin Laconi juga bisa mengetahui kelebihan-kelebihan mesin itu, serta kendala-kendalanya, dan solusinya. Ketika saya mengunggah banyak sekali video di YouTube yang berkonsultasi tentang mesin itu, saya pun menjawab apa adanya, karena kejujuran dan keobjektifan itulah yang akan bermanfaat buat mereka, tanpa diada-ada. Hingga suatu ketika, ada seseorang yang menelpon saya, dan ternyata beliau ingin memesan mesin iPower 3200 Plus, padahal saya uploadnya mesin Laconi Daytona. Dan beliau ini mengetahui saya dari channel saya, dan ternyata beliau ini adalah seorang pengusaha kerajinan kuningan terbesar di daerah Cepogo, Kabupaten Boyolali. Beliau bernama Mas Riki Kuningan 3 Putra. Beliau langsung bayar separuh ke saya. Sejak saat itulah saya jadi sadar bahwa, mesin-mesin besar bertekanan tinggi untuk cuci motor dan mobil sangat dibutuhkan banyak orang dan pengusaha. Maka sejak itulah saya juga memakai mesin iPower 3200 Plus, seperti biasa saya selalu merekam dan mengunggah di YouTube, agar pengguna juga mendapatkan informasi seputar mesin iPower 3200 Plus, dan mereka tidak salah pilih lagi ketika ingin merintis usaha cuci motor dan cuci mobil. Dengan kerja keras, dan belajar terus, bagaimana menjalankan usaha cuci motor dan cuci mobil di kampung, serta saya juga belajar bagaimana bisa bersaing dengan pengusaha cuci mobil motor di wilayah saya. Di awal tahun 2022, saya berniat untuk mencari karyawan satu, untuk menjalankan usaha saya dan mengelola pengerjaan cucian tempat saya. Saya menerapkan sistem bagi hasil per unit mobil dan per unit motornya yaitu 60% banding 40%, yaitu bagi hasil bersih, jadi misalkan sehari dapat 200.000. Maka saya potong 20.000 buat bahan dan alat dan listrik serta konsumsi air, maka karyawan saya dapatkan 40% atau dapat nominal hasil 72.000, dan saya dapatkan 60%, yaitu nominal hasil 108.000, asal teman-teman ketahui, saya hanya mengambil 72.000 saja, dan sisanya saya masukkan ke dalam kotak saving atau saya namakan dana bersama. Nah dari kotak dana saving itulah yang dapat membekap beberapa kebutuhan saya dan kebutuhan karyawan saya. Karena dana saving yang saya tentukan hanya bisa diambil tiap 2 bulan saja, dan saya akan bagi rata sama karyawan saya, di mana saya tidak bekerja langsung, tetapi saya dapat hasil, maka karyawan saya lah yang berhak mendapat lebih banyak. Itulah yang saya terapkan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah Anda sudah ada gambaran, bagaimana mengelola dan merintis usaha cucian mobil dan motor di tempat kalian? Kalau sudah, saya akan lanjutkan tentang bagaimana mempromosikan usaha cucian mobil motor kalian, agar selalu ramai dikunjungi para pelanggan, dan Anda dapat hasil yang melimpah, serta Anda dapat membuka usaha yang sama, dengan modal yang sama, di lain tempat, agar hasil Anda makin banyak, dan Anda akan memiliki satu cabang cuci mobil motor. Apakah yang perlu Anda siapkan sekarang? Saya akan ulas lagi lebih dalam di sini, tapi, alangkah baiknya saya dan Anda minum kopi dulu ya. Agar sehat dan banyak imajinasi, serta ide-ide baru yang akan bermanfaat. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.